Shalom, Kevin, Meme, Dara. Gimana kabarnya, nak? Pasti semuanya sehat kan? Sudah lama ya kita nggak belajar sama-sama kayak dulu. Dari bulan berapa coba? Dari bulan Januari sampai sekarang Agustus. Kita nggak pernah ketemu lagi gara-gara corona. Nah, tapi tetap bersyukur, nak ya. Ibu kangen banget sama kalian. Kalian kangen nggak? Ingat Bu Pebi nggak di rumah? Pernah cerita nggak sama mama? Kangen Bu Pebi? Kalau ibu kangen nih sama kalian. Kalian gimana? Kangen gak sama Bu Pebi? Pastinya kangen ya. Nah, gimana Kevin, Meme, Dara? Sudah makin gemuk, makin kurus atau bagaimana? Di rumah ngapain aja? Ada masak-masak, cuci-cuci piring, atau nyapu-nyapu rumah? Ada ya, bantu mama ya di rumah ya. Nah, di pagi hari ini kita akan mulai proses belajar agama kayak dulu. Yang biasa kita nyanyi-nyanyi, kita tulis-tulis, gambar-gambar, baca-baca, sekalipun hanya melalui video nih, nak ya. Nggak apa-apa dulu ya, tonton videonya sampai habis, dari awal sampai habis, terus diulang-ulang, terus diputar supaya paham, supaya mengerti. Nah, baik, kita akan memulai proses belajar agama hari ini. Seperti biasanya kita mau nyanyi dulu nih, mau menyembah Tuhan dulu, mau memuji Tuhan dulu. Masih ingat nggak lagu yang biasa kita nyanyikan? Lagu apa coba? Ayo Meme, lagu apa yang biasa Meme nyanyikan setiap mau belajar agama? Kakak Dara masih ingat? Kevin gimana? Masih ingat? Kevin jangan nangis ya ngeliat video ini ya. Jangan kayak biasa ya, kalau belajar agama nggak mau gitu nah kan. Tapi kemarin Kevin hebat kemarin waktu hari terakhir tuh sebelum corona Kevin mau belajar terus. Jadi Kevin sudah hebat. Pintar si Kevin. Meme juga pintar, udah pintar nari-nari, udah pintar nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan. Nah, kakak Dara juga sangat hebat. Nah, kita mau belajar, tapi kita mau nyanyi dulu. Masih ingat lagunya? Lagu apa? Ku Mau Cinta Yesus. Pastinya masih ingat semua ya. Kita mau nyanyi, mau menyembah Tuhan. Coba semuanya, Meme, Dara, Kevin duduk yang bagus sambil lihat videonya, sambil ikut nyanyi ya. Jangan Bu Pebi sendiri yang nyanyi. Biarpun ini cuma video, tapi Dara sama Kevin, Meme harus ikutin lagunya nak ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Tetap
ikuti Bu Pebi berdoa. Begitu Bu Pebi berdoa, ikutin belakangnya ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, Tuhan berkati. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebentar ya, Ibu simpan dulu gitarnya. Kita mau belajar. Nah, minggu kemarin Bu Pebi ada kirim video. Udah putar apa belum? Tentang apa coba? Masih ingat tentang apa minggu kemarin Bu Pebi kirim video sama Mama? Ya, tentang Yunus. Pernah dengar cerita tentang Yunus? Kayaknya di sekolah minggu sudah pernah dengar ya. Ceritanya kemarin gimana? Ada Joy, ada Chris yang sampai di mana masa Yunus ada di perut ikan yang besar, di mana Tuhan memerintahkan Yunus ke Niniwe, tetapi Yunus ini pergi ke Tarsis ceritanya kan? Nah, gimana? Dara, seru nggak filmnya? Kevin gimana? Seru nggak filmnya? Seru kan? Meme tonton kan? Kemarin ibu lihat tuh videonya Meme lagi nonton. Meme hebat ya. Kevin juga, Kevin hebat. Sudah tonton dengan serius sekali ibu lihat videonya, fotonya itu. Senang ibu melihatnya. Baik, nah kemarin ceritanya itu bagaimana sayang? Ceritanya itu kemarin kan Tuhan Yesus itu memerintahkan siapa? Yunus. Tuhan Yesus bilang, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Tapi apa kata si Yunus? Gak mau Tuhan, aku gak mau pergi ke Niniwe. Lalu bagaimana? Yunus ini naik kapal, pernah naik perahu apa belum? Udah pernah lihat kapal yang gede? Kayaknya sudah ya. Nah, Yunus ini naik ke perahu. Terus di dalam perahu rupanya dia gak pergi ke Niniwe, ke tempat di mana Tuhan suruh. Lalu dia pergi kemana? Yunus pergi ke Tarsis. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, tapi Yunusnya malah pergi ke Tarsis. Nah, berarti nggak sesuai perintah Tuhan kan? Lalu apa yang terjadi? Nih, ibu tadi ada ini nih, udah punya gambar. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, ini nih, Yunus sudah berada di dalam perahu, di dalam kapal. Lalu apa yang terjadi nak? Tiba-tiba gelombang air itu sangat besar. Pernah lihat air laut? Kayaknya pernah semua ya. Nah, gelombangnya sangat besar. Badannya sangat mengerikan, bikin orang semuanya takut gitu. Nah, dia takut. Kenapa? Airnya sangat besar, gelombangnya sangat besar. Lalu apa sayang? Lalu, karena semuanya orang takut, maka orang-orang di atas kapal itu membuang undi. Buang undi bagaimana? Dia mau cari tahu siapa sih penyebab terjadinya badai ini. Lalu bagaimana? Mereka buang undi. Lihat kan gambarnya? Nih. Dia buang undi. Siapa yang terkena undi? Dialah penyebab terjadinya badai ini. Akhirnya, ini nih ada orangnya kan? Ada berapa nih orangnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Dan mungkin masih banyak lagi yang nggak ada di gambarnya Bu Pebi ini nih. Nah, mereka buang undi. Setelah itu, ternyata yang jatuh, yang terkena undi itu adalah Yunus. Maka mereka semuanya ketakutan yang lain. Yunus, kamu orang dari mana? Kamu mau kemana? Kamu siapa? Seperti itulah kata-kata orang yang ada di dalam perahu itu kepada si Yunus. Nah, lalu apa yang terjadi nak? Ini nih, akhirnya karena ketakutan, Yunus dibuang oleh orang-orang dari perahu itu, dibuang ke laut. Kelihatan ya? Nih, orang-orang nih perahunya nih. Perahunya, nih Yunusnya udah dibuang tuh. Yunusnya sudah dibuang. Yunusnya dibuang, kelihatan ya? Nih. Yunusnya dibuang. Yunusnya dibuang nih perahunya, sama orang-orangnya. Kenapa? Karena badainya sangat ngeri. Orang semuanya takut. Nanti kapal ini bisa tumbang gara-gara apa? Gara-gara badai. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Lalu apa yang terjadi nak? Ketika Yunus dibuang ke laut, ini nih gambarnya yang lebih besar lagi nih. Nih, ini Yunusnya nih.
Ini Yunus dibuang ke laut nih, orang-orang yang membuang Yunus. Gara-gara apa tadi? Gara-gara badai. Ibu mau tanya lagi, Yunus disuruh Tuhan kemana? Ke Niniwe. Coba Dara, coba bilang Dara. Niniwe. Niniwe. Ayo Kevin lagi. Kemana Tuhan suruh Yunus pergi sayang? Ke Niniwe. Apa Kevin? Niniwe. Gimana Meme? Kemana? Niniwe. Tapi dia pergi kemana tadi? Ke Tarsis. Justru Yunus pergi ke Tarsis. Lalu karena ada badai, dibuanglah Yunus. Nih, Yunusnya dibuang. Yunusnya dibuang ke laut. Padahal laut itu dalamnya banyak ikan. Ada ikan besar. Lalu apa yang terjadi? Apakah Yunus mati? Apakah Tuhan membiarkan Yunus hanya tenggelam sampai mati di air laut? Ternyata tidak. Tuhan, sekalipun Yunus ini tidak taat kepada perintah Tuhan, Yunus tetap ditolong oleh Tuhan. Akhirnya bagaimana? Nih, lihat nih gambarnya nih. Ini gambar ikan besar nih. Ini Yunusnya dibuang. Ini gambar ikan besar. Ikan besar ini datang, ikannya besar sekali, gede. Bu Pebi nggak pernah lihat sih. Meme pernah lihat nggak ikan besar? Dara gimana? Pernah lihat Dara? Kalau makan ikan sering kan? Pastinya sering, hebat. Banyak-banyak makan ikannya biar sehat ya, biar pintar. Anak Tuhan harus rajin makan, jangan malas makan, nanti sakit ya. Nah, lalu apa yang terjadi sayang? Ketika Yunus dibuang dari perahu, nih Yunusnya nih, kelihatannya Yunusnya dibuang, maka ikan besar datang. Entah kayak ikan paus, entah kayak ikan hiu, Bu Pepi nggak tahu. Tapi ikan besar, ikannya sangat gede. Terus dia menelan Yunus. Apakah Yunus ini ditelan terus di perut ikan langsung mati? Tidak. Ternyata Tuhan menolong Yunus dengan menyuruh ikan ini untuk menelan Yunus. Akhirnya ikan gede ini menelan Yunus. Beberapa hari kemudian ikan gede tadi membuang Yunus ke tepi pantai. Nih pantainya sayang. Nah, nih Yunusnya. Kelihatan ya? Nah, ikan gedenya itu memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Ini kayaknya dekat dengan Niniwe tadi, tempat di mana Tuhan Allah menyuruh Yunus pergi. Tujuannya untuk apa sih? Nah, apa sih? Untuk apa Yunus disuruh ke Niniwe? Karena Niniwe itu jahat. Penduduknya banyak tapi sangat jahat. Mungkin di sana ada suka berbohong. Meme suka berbohong atau tidak? Enggak kan? Anak Tuhan enggak boleh bohong ya. Kalau Kak Dara gimana? Pernah berbohong atau enggak? Suka berbohong atau enggak? Dara pintar, enggak suka berbohong. Kevin juga hebat, enggak suka berbohong kan? Anak Tuhan itu enggak boleh bohong. Nah, mungkin di Niniwe sana saking jahatnya suka berbohong, suka mencuri. Nah, enggak boleh ya. Mencuri itu enggak boleh. Enggak boleh ambil punya orang lain untuk menjadi milik kita. Enggak boleh, Tuhan enggak senang. Jadi enggak boleh mencuri sayangnya. Nah, untuk itulah Yunus disuruh ke Niniwe. Ngapain? Disuruh ke Niniwe untuk menyampaikan supaya bertobat. Supaya nggak mencuri lagi, nggak bohong lagi, nggak pukul-pukul teman. Kalau disuruh mama mau, kalau mau hari Minggu pergi ke gereja gitu. Nah, makanya Tuhan Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Lalu begitu sampai ketika ikan besarnya tadi, gede kali tuh ikan besarnya, gede kali ikan besarnya. Nah, memuntahkan Yunus, ketika ikan besar memuntahkan Yunus, maka Yunus pun pergi ke Niniwe untuk memerintahkan, menyampaikan supaya bertobat. Nah, nih, maka ini Yunusnya nih, yang baju biru. Yunus yang baju biru yang ini memerintahkan, menyampaikan supaya semua orang-orang ini bertobat dan memakai dan berkabung, meminta supaya Tuhan jangan memusnahkan Niniwe dalam 40 hari. Supaya Tuhan
tetap mengasihi mereka dan tidak terjadi bencana yang sangat besar bagi orang-orang ini. Karena ini ada anak-anak kecil kan, ada anak kecil nih, ada anak kecil. Nah, banyak sekali orangnya kan. Nah, lalu apa tujuan Yunus apa? Supaya semuanya orang ini tidak dalam masalah yang besar. Itulah tujuannya Tuhan Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya ini semuanya selamat. Kalau mereka tidak bertobat, maka akan terjadi bencana alam. Pernah lihat bencana alam? Ayo, pernah lihat? Bu Pebi masih ingat tuh, di Aceh pernah terjadi bencana. Bencananya apa? Bencananya tsunami. Air laut datang ke tempat perumahan masyarakat, ke tempat penduduk, dan banyak sekali saudara-saudara kita yang meninggal pada saat itu. Nah, untuk itulah, supaya jangan terjadi seperti itulah, Yunus ini datang, Tuhan Allah menyuruh Yunus untuk menyuruh orang-orang ini semuanya untuk bertobat. Nah, jadi bencana alam itu ngeri. Kalau mereka tidak bertobat, ini tidak bertobat, orang-orang yang tidak bertobat, terjadi bencana alam. Makanya Yunus datang. Lalu, apa yang terjadi? Apakah perkataan Yunus didengarkan oleh orang Niniwe? Puji Tuhan banget, dia dengarkan. Masyarakat itu mendengarkan. Ini buktinya, gambarnya nih. Maka ketika setelah mendengar kata Yunus, mereka semuanya berdoa kepada Tuhan nih. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jangan terjadi bencana di Niniwe Tuhan. Itulah kata orang-orang ini kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah tidak memusnahkan Niniwe. Tidak memusnahkan Niniwe. Mereka semuanya berbalik, yang dulunya itu menyembah patung, dihancurkan tuh patungnya nih. Kelihatan kan? Ditarik tuh. Jadi mereka semuanya kembali kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Allah. Dan minta ampun, minta pertobatan, minta supaya Tuhan mengasihi mereka, jangan terjadi bencana di Niniwe. Nah, seperti itulah ceritanya dari video yang kemarin. Bagaimana? Ibu mau tanya dulu nih. Dara, jawab ya, sekalipun lewat video ya. Dara, kemana Tuhan Allah suruh Yunus pergi? Ke Tarsis atau ke Niniwe? Kemana? Tarsis atau Niniwe? Tuhan suruh kemana? Tuhan suruh ke Niniwe ya. Di mana? Niniwe. Tuhan suruh ke Niniwe. Apakah Yunus mendengarkan dengan baik? Ternyata tidak langsung didengarkan. Kenapa? Karena dia pergi ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi tadi? Terjadi gelombang yang sangat besar ketika dia ada di perahu. Nah, lalu apakah Yunus meninggal di dalam laut itu ketika dilempar? Tidak, Tuhan Allah masih menolong. Apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh ikan besar untuk menelan Yunus, dan berapa hari kemudian dimuntahkan, lalu Yunus sampai ke Niniwe. Nah, jadi kita jangan sama seperti orang Niniwe sebelumnya ya, sebelum dia bertobat ya. Jangan suka bohong. Anak Tuhan itu nggak boleh bohong, nggak boleh pukul-pukul teman, nggak boleh cubit-cubit teman, dorong-dorong teman, nggak boleh ya. Harus saling mengasihi. Nah, dan kita kalau mama suruh Dara cuci piring, nah Dara kan sudah pintar tuh cuci piring, kakak Dara harus cuci piringnya. Kevin, ayo belajar. Kata mama seperti itu, Kevin harus dengar ya. Meme duduk dengan bagus, ayo makan. Nah, Meme harus duduk dengan bagus dan harus makannya. Harus taat sama mama dan papa kita. Jangan seperti Yunus tadi yang awalnya pergi ke Tarsis, padahal Tuhan suruh ke Niniwe. Harus ikut kata-kata mama ya. Nah, pasti hebat kalau ikut kata-kata mama. Nah, seperti apa sih orang yang mengasihi, contoh yang mengasihi nih? Bu Pebi ada gambar nih. Tuh lihat. Nih. Ada dua sahabat. Yang satu, yang ini nih nggak punya makanan nih awalnya. Yang ini nggak ada makanannya. Meme punya makanan kan? Pernah bagi sama temennya? Pasti pernah. Meme pintar. Nah, ini nih. Dia nggak punya makanan. Terus yang ini,
yang baju kuning ini nih, kasih sebagian makanannya ke yang baju merah, dikasih. Dia berbagi. Nah, itu pintar. Meme juga harus suka berbagi. Kalau ada misalnya nih, Kevin lupa bawa makanan, terus Meme punya makanan, harus dikasih ya, dibagi ya. Pernah ngasih makanan? Pernah? Pernah. Apalagi kakak Dara tuh. Kakak Dara kan pintar buat kue. Nah, udah hebat kakak Dara buat kue. Nanti kalau buat kue, kasih Meme sama Kevin ya kakak Dara ya. Oke kakak Dara? Ya, pintar. Nah, jadi seperti ini nih, saling berbagi. Kalau teman kita nggak punya makanan, kita punya makanan lebih, harus dibagi. Nah, terus ini nih, harus bagaimana lagi? Sayang sama papa dan mama. Tuh, akrab kan mereka. Ini ada anak cowok, ada anak cewek. Warna apa nih baju anak cowoknya? Warna hijau. Ih, cantik ya, cakep ya bajunya ya. Nah, dia ini sayang sama mama sama papanya. Meme gimana, sayang mama papa kan? Iya, pintar. Meme pasti sayang mama dan papa. Kakak Dara gimana? Sayang nggak sama mama dan papa, sama kakaknya? Pasti sayang. Dara hebat, pintar. Nah, Kevin gimana? Sayang kan sama mama, papa, om, tante yang ada di rumah? Pasti sayang ya. Harus sayang. Sama teman-teman harus sayang. Dan harus benar-benar mengasihi. Nah, seperti itulah penjelasan dari Yunus itu. Jadi harus sayang. Harus apa kata mama, kalau mama suruh dilakukannya, karena mama suruh itu yang baik supaya kalian jadi anak yang hebat, anak Tuhan yang pintar. Nah, itu harus ikut kata mama. Nah, baik, kita mau berdoa. Nanti ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan, jadi kalian kerjakan di rumah ya. Terus tetap berdoa memulai segala sesuatu, dan terus jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan nakal di rumah ya, yang pintar di rumah ya. Dan videonya ini sering diputar ya, biar tahu materi kita itu apa, terus diputar sayangnya. Oke deh, ayo lipat tangannya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, ayo Meme, Kevin, Dara, lipat tangannya. Boleh tunduk kepalanya, kita berdoa. Bu Pebi yang berdoa, yang pimpin. Meme, kakak Dara, Kevin, ikutinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai belajar. Amin. Oke deh, shalom. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.